Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran agama Islam kelas 8 insyaallah. Materi kita pada pagi hari ini adalah bab yang keempat, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan sholat sunnah. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kewajiban kita salah satunya sebagai seorang muslim adalah melaksanakan sholat fardu. Apa sih itu fardu? Fardu itu adalah wajib. Ya, wajib itu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ternyata selain sholat wajib atau sholat fardu tadi, ternyata Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita tentang apa itu yang namanya sholat sunnah. Jadi selain wajib, ternyata Rasul juga mengajarkan ada juga yang namanya sholat sunnah. Apa bedanya? Wajib. Sholat wajib itu apabila dikerjakan dapat pahala. Tapi apabila ditinggalkan dapat dosa. Yang 5, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ternyata ada juga sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah ialah sholat yang apabila kita kerjakan dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tidak mengerjakan, tidak dapat dosa. Ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Dan di dalam buku adik-adik, teman-teman sekalian silakan dibuka LKS-nya halaman 22 ya. Bab keempat, ternyata yang namanya sholat sunnah ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada sholat sunnah yang bisa berjamaah, ada sholat sunnah yang hanya dilakukan sendiri, ada juga sholat sunnah yang bisa berjamaah maupun dilakukan sendiri. Itu yang akan kita kupas pada kesempatan hari ini. Baik, yang pertama, kalau teman-teman lihat di buku, di LKS-nya, yang pertama, macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah adalah yang pertama sholat sunnah Idul Fitri, yang kedua sholat sunnah Idul Adha, yang ketiga sholat sunnah gerhana matahari atau bulan, dan yang keempat adalah sholat sunnah istisqa. Kalau sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha kita sudah tahu ya. Nah, kalau sholat sunnah gerhana, yaitu sholat sunnah yang kita lakukan pada saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Begitu juga dengan sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan ketika kita mengalami musim kemarau panjang. Air habis, kering, tidak keluar. Maka kita boleh melakukan sholat sunnah istisqa, minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan. Ini adalah sholat sunnah yang harus dilakukan berjamaah, nggak boleh sendiri ya, harus berjamaah. Kemudian yang kedua, macam-macam sholat sunnah lagi adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri ya, tidak berjamaah. Apa saja itu? Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang menyertai atau mengiringi sholat wajib. Dibagi lagi secara waktunya. Ada sholat sunnah rawatib qobliyah yang dilakukan sebelum. Ada sholat sunnah rawatib ba'diyah yang dilakukan sesudah. Ya, sholat sunnah rawatib harus dikerjakan sendiri, tidak bisa berjamaah. Kemudian apalagi sholat sunnah yang dikerjakan sendiri? Yang kedua adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu? Sholat sunnah yang dilakukan seseorang ketika baru masuk masjid. Tidak boleh berjamaah, hanya sendiri. Yang ketiga juga adalah
sholat sunnah istikharah yang harus dikerjakan sendiri, tidak bisa berjamaah, yaitu sholat sunnah istikharah, yaitu sholat yang dilakukan oleh seseorang yang berniat untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pilihan yang dia punya. Misal, teman-teman mau masuk ke SMA, ya, dari SMP mau masuk ke SMA, bingung mau masuk SMA A apa SMA B ya. Saya pengennya SMA A, tapi orang tua milihnya SMA B. Saya harus milih yang mana ya? Minta petunjuk sama Allah melalui salat istikharah. Ya, itu yang macam-macam sholat sunnah yang tidak bisa dilakukan berjamaah. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan sendiri. Boleh. Bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendiri. Atau munfarid. Munfarid itu sendiri ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah sholat taraweh. Ya, teman-teman kalau di bulan puasa mau sholat taraweh di masjid, di musola berjamaah bisa. Mau melakukan sholat taraweh di rumah berjamaah juga bisa. Tapi beda ketika ada seseorang yang dia kerja mencari nafkah lalu pulang larut malam sehingga tidak bisa melakukan sholat taraweh di masjid, tapi dia boleh melakukan sholat taraweh di rumah setelah dia pulang kerja. Jadi bisa jamaah, bisa sendiri. Yang kedua, sholat sunnah apalagi yang bisa dikerjakan berjamaah atau sendiri? Yang kedua adalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu adalah sholat sunnah penutup. Jumlah bilangannya harus ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian sholat witir ini bisa dikerjakan berjamaah, baik itu pada salat teman-teman taraweh ketika di masjid ditutup dengan sholat witir, atau juga boleh dilakukan di sepertiga malam setelah sholat tahajud. Lalu apalagi sholat yang bisa dilakukan berjamaah dan sendiri? Yang ketiga adalah sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud yang keempat. Jadi sholat sunnah duha, tahajud bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendiri. Biasanya kalau sendiri bisa masing-masing di rumah. Kalau berjamaah kita tahu dulu bapak sendiri ketika sekolah SMA, kita ada pelajaran muhadharah dan kita ada sholat duha berjamaah diajarin ya. Jadi sholat duha boleh berjamaah dan sholat tahajud pun demikian ya. Biasanya sering diadakan di masjid-masjid besar, apalagi ketika 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah sholat sunnah tasbih. Dia bisa dilakukan sendiri, dia bisa juga dilakukan secara berjamaah. Di mana sholat tasbih ini adalah sholat yang memperbanyak membaca tasbih, ucapan tasbih ya, subhanallah sebanyak 300 kali. Adapun untuk tata caranya, teman-teman lebih lengkapnya bisa dilihat di buku, Bapak hanya memandu. Dan apa sih hikmah di balik sholat sunnah yang kita lakukan? Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat sunnah, sesungguhnya kita sedang menambal kekurangan-kekurangan yang ada di sholat wajib kita. Makanya kita suka berdoa ketika habis selesai sholat, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaikilah ibadahku kalau aku kurang. Ya, maka kalau kita tahu ibadah kita kurang, ada kesalahan, ada kealpaan, maka kita tambal, kita sempurnakan dengan yang namanya sholat sunnah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua dengan sholat sunnah adalah menambah rasa syukur. Dengan sholat sunnah, meskipun tidak wajib, ya, menambah rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kesehatan. Allah telah memberikan kita kesehatan, jadi kita bisa menambah amal ibadah kita dengan sholat sunnah. Yang ketiga, hikmah sholat sunnah adalah dengan sholat kita menjadi tenang. Dengan sholat hati kita menjadi tentram, damai, dan merasa jauh lebih baik ketimbang kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun mengajarkan demikian ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai
problem dalam kehidupan kita, maka segeralah ambil air wudhu, lalu laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Maka mudah-mudahan yang dapat Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian untuk menambah wawasan pengetahuan Islam kita. Dan jangan lupa, mudah-mudahan juga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang sholat sunnah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam.